Saya akan bagikan khotbah dengan judul Nubuat Daniel dan Periode Antar Perjanjian. Dan sejarah periode antar perjanjian dikenal sebagai periode kegelapan atau masa kegelapan karena banyak ahli berpikir bahwa tidak banyak yang ditulis tentang masa itu, terutama karena Alkitab tidak banyak mencatat tentang masa itu. Dan tidak ada nubuat dan tidak ada pengajaran atau pemberitaan firman Tuhan pada masa itu, dan oleh karena itu orang berpikir dan juga menyebutnya sebagai masa kegelapan karena tidak banyak pengajaran dan pemberitaan firman Tuhan pada masa itu ya. Tapi penulis seri sejarah penebusan dalam bukunya yang kelima mengklaim dan menjelaskan bahwa pekerjaan penebusan Tuhan tidak pernah berakhir dan terus berlanjut. Sebenarnya itu adalah seperti periode kemacetan di mana banyak hal berubah dan Mesias akan segera datang. Waktunya semakin dekat gitu. Kita dapat menganggapnya sebagai masa di mana kita hidup meskipun tidak diberitakan, tidak ada seorang pun yang memberitahu kita bahwa inilah saatnya, tapi banyak hal sedang terjadi dan transisi sedang terjadi dalam sejarah dunia. Dan di balik semua itu ada Allah dan kehendak penebusannya. Jadi Allah telah memberikan nubuat-nubuat melalui kitab Daniel, dan kita akan melihat nubuat-nubuat tersebut dalam Daniel pasal 2, 7, dan 8. Secara singkat ya. Dan kemudian kita akan memikirkan tentang 4 kerajaan yang dinubuatkan oleh Daniel melalui mimpi Nebukadnezar dan juga penglihatan-penglihatannya. Jadi mari kita buka Daniel pasal 2 ayat 31 sampai 35. Ini adalah saat Raja Nebukadnezar bermimpi dan dia ingin mimpinya ditafsirkan, tetapi dia bahkan tidak ingat mimpi apa yang dia mimpikan, dan para pemimpin lain dan para penyihir dan ahli sihir dalam kerajaan Babel tidak dapat menafsirkan mimpinya. Mereka juga tidak dapat mengetahui mimpi apa yang tadinya dia alami. Tetapi Daniel dengan hikmat dan pewahyuan Allah, dia menafsirkannya dan dia memberitahu Nebukadnezar, "Inilah mimpi yang engkau alami ya Raja." Jadi ini adalah bagian pertama dari penjelasan tersebut yang memberitahukan kepadanya mimpi apa yang dia alami. Jadi ini yang terjadi di ayat-ayat ini. Jadi coba kita langsung buka ayat 31 sampai 35. Dikatakan, "Ya Raja, Tuanku melihat suatu penglihatan, yakni sebuah patung yang amat besar. Patung ini tinggi, berkilau-kilauan luar biasa, tegak di hadapan Tuanku dan tampak mendahsyatkan. Adapun patung itu, kepalanya dari emas tua, dada dan lengannya dari perak, perut dan pinggangnya dari tembaga, sedang pahanya dari besi dengan kakinya sebagian dari besi dan sebagian lagi dari tanah liat. Sementara Tuanku melihatnya, terungkit lepas sebuah batu tanpa perbuatan tangan manusia, lalu menimpa patung itu, tepat pada kakinya yang dari besi dari tanah liat itu, sehingga remuk. Maka dengan sekaligus diremukannya lah juga besi, tanah liat, tembaga, perak, dan emas itu. Dan semuanya menjadi seperti sekam di tempat pengirikan pada musim panas. Lalu angin menghembuskannya sehingga tidak ada bekas-bekasnya yang ditemukan. Tetapi batu yang menimpa patung itu menjadi gunung besar yang memenuhi seluruh bumi." Dan ini adalah firman Tuhan. Jadi dari mimpi ini dilanjutkan dengan ayat-ayat dalam pasal 2, Daniel menafsirkan apa yang diwakili oleh patung dan bagian-bagian dari patung itu. Dan mari kita lihat, dan seperti yang Anda lihat di sini, di layar ada Daniel pasal 2, 7, dan 8, dan mimpi dan penglihatan ini sejajar dalam hal apa yang mereka tunjukkan. Jadi, mari kita pikirkan terlebih dahulu gambaran yang baru saja kita baca. Dan saat kita pikirkan ini, binatang-binatang ini, gambar-gambar berhala dan patung, benda-benda materi, binatang buas, binatang melambangkan kerajaan yang akan memerintah umat Allah dan memberi mereka penindasan, memberi mereka kesulitan, penderitaan. Dan saya mengatakan itu karena di dalam kitab Wahyu, kita melihat binatang-binatang buas muncul dari laut dan dari daratan. Dan kita melihat binatang buas, naga, dan bahkan dalam kitab Kejadian, manusia jatuh karena kelicikan binatang buas yang disebut ular.
Oleh karena itu, kita harus memiliki pemahaman yang jelas mengenai apa itu binatang buas yang ada di dalam Alkitab, agar kita dapat memahami zaman seperti apa yang sedang kita jalani. Sehingga kepala emas dalam Daniel pasal 2 ayat 38, Daniel menjelaskan bahwa kepala emas itu melambangkan Babel. Babel sebenarnya dikenal dengan emas, emas murni. Babel diketahui bahwa di situ semua patung dan gambar yang mereka miliki adalah singa dan raja wali, burung raja wali. Jadi kalau kita lihat di ayat 38 sampai 38, Daniel berkata, "Ya Tuanku Raja, Raja segala raja yang kepadanya oleh Allah semesta langit telah diberikan kerajaan, kekuasaan, kekuatan, dan kemuliaan." Jadi Babel adalah kepala emas. Dan berikutnya adalah dada dan lengan perak yang melambangkan Media Persia. Jadi Babel jatuh ke tangan Media Persia yang kemudian menjadi Persia, dan sekali lagi Persia dikenal untuk peraknya. Dan bagian ketiga dari gambaran itu adalah perut dan pinggang tembaga, dan bagian tengah atau perut dan pinggang tembaga itu yang mewakili Yunani. Yunani dikenal untuk koin tembaganya, dan mereka terkenal dengan keterampilan peleburan tembaga juga. Jadi Yunani diwakili oleh perut dan pinggang tembaga. Dan kemudian setelah Yunani dalam sejarah, kerajaan terbagi. Kekaisaran dibagi menjadi 4 kerajaan yang dipimpin oleh 4 jenderal setelah Alexander Agung meninggal. Dan kemudian muncullah kaki-kaki besi kan yang melambangkan Roma. Dan Roma dikenal untuk bajanya, untuk besinya. Dan senjatanya yang mereka gunakan itu terbuat dari besi. Dan kemudian setelah Roma, rejim Romawi dihancurkan kan, dan ada banyak orang Romawi lainnya yang bercampur dengan bangsa-bangsa lain yang menguasai dunia. Jadi ini kakinya sebagian dari besi dan sebagian lagi dari tanah liat. Ini adalah masa antara rejim Romawi dengan apa yang disebut sebagai bangsa antikristus. Jadi datanglah antikristus kan, kemudian terakhir kan, terungkit lepas sebuah batu tanpa perbuatan tangan manusia yang datang dan menghancurkan patung, dan itu adalah pertanda berdirinya kerajaan Allah. Dan batu itu tentu saja melambangkan Yesus dan firman Allah. Dan kemudian, sejajar dengan gambaran-gambaran ini, dalam Daniel pasal 7, kita melihat seekor singa bersayap Raja Wali, dan yang telah saya ceritakan sebelumnya juga melambangkan gambaran-gambaran yang ditemukan di dalam Babel itu sendiri pada saat itu. Dan kemudian muncullah beruang dan 3 tulang rusuk di mulutnya. Dan Media Persia telah menaklukkan 3 bangsa atau 3 wilayah, yaitu Lydia, Babel, dan Mesir. Lydia pada tahun 546 sebelum Masehi, Babel pada tahun 539 sebelum Masehi, dan Mesir pada tahun 525 sebelum Masehi. Jadi 3 tulang rusuk di mulutnya, dan kemudian Yunani diwakili oleh macan tutul dengan 4 sayap burung. Macan tutul adalah mamalia tercepat di daratan bumi ini atau di hutan, dan selain itu macan tutul memiliki 4 sayap sehingga tidak hanya cepat di daratan ini saja, tapi juga cepat di udara kan. Jadi macan tutul dengan 4 sayap dan memiliki 4 kepala dan kekuasaan diberikan kepadanya, itu berarti macan tutul itu sendiri mewakili Yunani dan dipimpin oleh Alexander Agung. Namun kemudian muncullah 4 kepala, 4 jenderal. Seharusnya Alexander Agung dibunuh. Mungkin oleh mereka atau para pengikutnya. Dan keempat jenderal tersebut membagi-bagi kekaisaran Yunani dan memerintah di wilayah yang berbeda. Dan kita akan membicarakannya nanti. Tapi kemudian kita lihat Roma diwakili oleh binatang buas yang mengerikan dan menakutkan, serta sangat kuat dengan gigi besi yang besar. Dan sekali lagi, besi adalah bahan utama atau logam yang digunakan
oleh orang Romawi untuk membuat senjata mereka, dan Anda mungkin bisa membayangkan seorang prajurit Romawi dengan helm atau roda gigi dan perisai dan baju besi dan senjata besi gitu. Jadi binatang yang keempat, dalam penglihatan tentang 4 binatang, ada 10 tanduk yang muncul, dan 10 tanduk dari binatang keempat melambangkan bangsa-bangsa lain yang datang setelah Roma sampai akhir zaman, dan kemudian tanduk yang lain muncul, ya kan? Dan kalau kita melompat ke pasal 8, kita lihat tidak banyak yang dikatakan tentang Babel, tetapi tentang media Persia. Seekor domba jantan dengan 2 tanduk. Daniel pasal 8 ayat 3-4 dan ayat 20. Satu tanduk satu tanduk yang menjadi lebih panjang mengacu pada itu adalah media Persia. Tetapi Persia menyalip media, maka kemudian mereka menjadi Persia tanpa media. Jadi Persia akan menaklukkan bagian utara, yaitu Armenia dan daerah sekitar Laut Kaspia, dan di barat, yaitu Babilonia, Suria, Asia Kecil, Mesir Selatan. Jadi Persia akan menaklukkan bagian utara, barat, dan selatan. Dan Yesaya menubuatkan bahwa Persia akan menaklukkan wilayah yang luas menurut Yesaya 45 ayat 1 dan 2. Dan kemudian Yunani diwakili dalam pasal 8 oleh seekor kambing jantan dengan tanduk yang aneh. Dan orang-orang Yunani dicap sebagai orang-orang kambing pada masa itu loh. Dan kambing, dan kemudian 4 tanduk yang aneh lagi adalah 4 jenderal. Dan ada 1 tanduk kecil yang keluar dari keempat tanduk itu. Setelah keempat tanduk itu, menurut Daniel pasal 8 ayat 9-14 dan ayat 23-25, setelah keempat tanduk itu keluarlah 1 tanduk yang melambangkan antikristus. Menurut sejarah, Antiochus keempat yang akan kita bicarakan nanti, jadi itulah ringkasan dari penglihatan-penglihatan yang telah Allah berikan kepada Daniel dan Raja Nebukadnezar, dan mengizinkan Daniel untuk menafsirkannya, untuk memberitahu kita bukan hanya tentang kelanjutan sejarah yang akan datang setelah masa Daniel atau selama masa Daniel, tapi ini juga merupakan wahyu tentang akhir zaman di mana kita hidup sekarang ini. Dan kali ini adalah 4 kerajaan yang akan menaklukkan dunia ini, yaitu 4 binatang buas. Tema ini selalu muncul dalam kitab Kejadian sampai Yeskiel dan Daniel, dan dalam kitab Wahyu dan dalam Kejadian pasal 14, kita melihat Abraham berperang melawan 4 kerajaan yang bersekutu, dan nama-nama itu juga mewakili 4 kerajaan ini, dan ia memperoleh kemenangan dengan mengusir mereka dan keluar dari batas-batas tanah yang telah dijanjikan Allah kepada Abraham. Jadi, apa yang perlu kita lakukan juga pada akhirnya, dan di mana Abraham mengusir mereka sampai ke Hobah di utara, di sana terdapat sungai Efrat sebagai perbatasannya. Jadi pada akhirnya dalam kitab Wahyu, perang terakhir akan terjadi di sungai Efrat. Dan ini adalah perang dan pertempuran untuk mengusir musuh-musuh dari tanah, dari wilayah yang telah Tuhan berikan kepada kita. Jadi marilah kita berpikir tentang itu, dan terutama dari pelajaran hari ini dan pelajaran berikutnya yang akan menjadi pelajaran terakhir, kita akan melihat secara singkat beberapa detail tentang Persia, dan kita akan berbicara tentang Babel secara singkat, tentang kejatuhan Babel, dan kemudian periode antar perjanjian, terutama dari Persia sampai pada rejim Romawi. Jadi kita akan melihat sejarah, dan mudah-mudahan sejarah ini tidak akan membuat Anda tertidur, tetapi cobalah untuk menemukan karya Allah dalam sejarah tersebut. Dan ini adalah sejarah yang terjadi tepat sebelum kedatangan Yesus. Dan saya percaya bahwa kita sedang hidup dalam sejarah seperti itu, dalam masa-masa yang seperti itu. Kita sedang menantikan kedatangan Tuhan kembali, dan apa hal-hal yang akan terjadi tepat sebelum kedatangan Yesus kembali.
Sejarah ini berfokus pada tanah Yudea, tempat umat Allah. Dan apa yang terjadi di sekitar tanah itu dan di tanah itu, siapa yang menguasai tanah itu dan orang-orangnya, dan bagaimana orang-orang bereaksi dan merespons, serta bagaimana Allah menggunakan hal itu untuk mempersiapkan kedatangan Yesus Kristus. Secara singkat, kita akan melihat pertama kejatuhan Kekaisaran Asyir. Kekaisaran Asyir adalah kekuatan dunia terutama pada masa ini pada tahun 608 sebelum Masehi. Jadi Asyurbanipal yang kedua dari Asyur jatuh ke tangan Nabopolassar dari Babilonia. Jadi pada tahun 608 sebelum Masehi, Asyur jatuh ke tangan Babilonia. Dan Babilonia adalah negara di bawah Asyur dan mendapatkan kemerdekaan untuk sementara waktu pada tahun 722 hingga 710 sebelum Masehi. Dan kemudian 704 hingga 703 sebelum Masehi pada masa Merodak Baladan atau yang juga dikenal sebagai Berokak Baladan, Berokak Baladan. Dan pada waktu itu Asyur menaklukkan Israel, kerajaan utara saat itu, dan Israel jatuh ke tangan Asyur pada tahun 722 sebelum Masehi. Dan kemudian Babel menaklukkan Asyur dan juga menjadi kekuatan dunia. Dan kemudian Babel juga jatuh, dan pada masa Babel mereka menaklukkan Yudea dan Yehuda, kerajaan selatan, dan kerajaan selatan Israel itu Yehuda saat itu. Dan Belshazzar dari Babel dihancurkan oleh Darius kedua yang juga dikenal sebagai Syaseres. Tetapi dalam bahasa Ibrani dan Aram pada masa itu huruf C tidak diucapkan, tapi diucapkan dengan suara parau yang keras, kayak suara k gitu. Jadi demikianlah Kyaseres kedua pada tahun 539 sebelum Masehi. Jadi Darius adalah raja orang Media, dan itu adalah saat itu Media Persia. Dan Raja Persia, pemimpin Persia adalah raja yang dikenal sebagai Koresh atau Koreshi. Daniel pasal 5 ayat 30 dan 31. Jadi Babel jatuh ke tangan Media Persia, dan kekuasaan Persia ini berlangsung dari tahun 539 sebelum Masehi sampai 331 sebelum Masehi. Coba kita lihat sedikit lebih detail dari titik ini dan dari Persia. Dan seperti yang saya sebutkan sebelumnya, Darius kedua, Darius adalah paman Koresh, dan Koresh membiarkan Darius memerintah dan menjadi kaisar pertama. Tapi Darius tidak begitu pintar, dia tidak begitu mampu dan kuat seperti Koresh. Karena itu, maka tak lama kemudian Koresh mengambil alih. Jadi sang keponakan mengambil alih dari paman. Dan bagaimana dia berhasil mendominasi seluruh wilayah? Dia mendominasi seluruh wilayah karena Koresh memiliki toleransi. Jadi negara-negara atau kekuatan lain seperti bangsa Het yang memerintah negara di wilayah itu sebelumnya tidak memiliki toleransi. Mereka menghilangkan tradisi, agama, bahasa, dan budaya. Dan mereka mencoba untuk mengubah orang-orang dan mengubah keluarga negaraan mereka. Tapi Koresh sedikit berbeda. Dia membiarkan mereka mempertahankan bahasa mereka selama mereka berbicara dalam bahasa Aram. Asal mereka berbicara dalam bahasa Aram, yang merupakan bahasa Babel atau Persia pada masa itu, maka dia membiarkan mereka mempertahankan agama mereka, meskipun dia tetap berpikir bahwa Tuhannya lebih baik, tapi dia meskipun dia berpikir bahwa Tuhannya lebih baik, dia tetap membiarkan mereka mempertahankan agama dan bahasa mereka, asal mereka mempelajari bahasa umum, yaitu bahasa Aram pada waktu itu.
Jadi Koresh adalah kekuatan dan otak di balik Darius. Koresh secara resmi memulai pemerintahannya di kekaisaran Persia pada tahun 539 sampai 38 sebelum Masehi. Jadi 539 sampai 538 sebelum Masehi, dan dia memberikan keputusan bagi Israel untuk kembali pada tahun 537 sebelum Masehi, dan Israel memulai pembangunan kembali Bait Allah pada tahun 536 sebelum Masehi. Jadi segera setelah dia berkuasa, karena pada tahun 539 sebelum Masehi, Darius dan Koresh bersama-sama menaklukkan dan mengambil alih Babel dan juga Persia, Media Persia, dan kemudian sekitar tahun 538 dia menjadi raja menggantikan pamannya, dan tahun berikutnya tahun 537 dia memerintah orang Israel untuk kembali. Dan pada saat itu kita telah mengetahui dan bahwa ada orang yang mempengaruhi Koresh untuk membiarkan orang Israel kembali. Seperti yang tertulis di dalam kitab Yesaya, Tuhan menubuatkan tentang Koresh bahwa dia akan memberinya semua kerajaan dan kekuasaan ini, dan nama Koresh tertulis dalam kitab Yesaya, dan ada seorang yang beriman di dalam kabinetnya kan. Bisa dikatakan demikian karena Daniel adalah seorang penasihat atau yang berkuasa di bawah raja pada masa itu, dari zaman Babel sampai ke zaman Persia. Jadi bagaimanapun juga, Koresh menyuruh orang Israel untuk kembali, dan itu adalah kepulangan pertama dari pembuangan, dan pembuangan kembali dimulai pada tahun 536 sebelum Masehi. Jadi apa yang dihasilkan dari ini? Kuasa-kuasa asing juga dapat dianggap sebagai kuasa-kuasa yang jahat, atau kuasa jahat yang menguasai umat Allah. Tapi umat Allah masih berada dalam penawanan, sebagian besar dari mereka, tetapi apa yang dihasilkan dari hal ini? Kalau kita melihat perspektif atau sudut pandang sejarah penebusan, ini menunjukkan kepada kita bahkan di masa-masa kesulitan atau penindasan dan kesulitan, Tuhan masih melakukan pekerjaannya untuk mempersiapkan waktunya, untuk kehendaknya di masa depan, dan untuk umatnya. Dan oleh karena itu, meskipun kita mungkin sedang mengalami masa-masa sulit saat ini, marilah kita percaya dan berdoa bahwa Allah sedang mempersiapkan, entah kita menyadarinya atau tidak, Allah sedang mempersiapkan untuk kita kehendaknya untuk digenapi, bahkan melalui kuasa kerajaan-kerajaan asing yang saat ini sedang menindas umatnya. Jadi bahasa Aram digunakan oleh orang-orang Palestina pada masa itu, dan bahasa Aram ini adalah bahasa Persia yang umum digunakan pada waktu itu. Jadi ingatlah bahwa Koresh ingin agar semua orang mempelajari bahasanya, tapi ia membiarkan mereka menyimpan bahasa asli mereka sendiri. Jadi sebagian besar orang yang berada di bawah pemerintahan Persia, yang merupakan wilayah yang sangat luas, mereka semua belajar bahasa Aram. Jadi pada masa Yesus, semua orang yang berbicara di bahasa Aram juga, mereka meskipun juga mulai berbicara bahasa Yunani, dan seperti di Singapura yang kita lihat ada bahasa umum yang digunakan dan yang adalah bahasa Inggris kan, namun setiap ras ada bahasa pertama mereka masing-masing. Jadi apa bahasa yang umum digunakan? Pada zaman Yesus, seharusnya bahasa Yunani adalah bahasa yang umum digunakan, namun orang-orang sebenarnya berbicara dalam bahasa Aram satu sama lain. Jadi, hal lain yang muncul dari hal ini adalah diaspora. Diaspora berarti penyebaran. Ya, diaspora ini terjadi karena pada masa Koresh, ia mengizinkan orang bermigrasi atau berpindah ke berbagai wilayah dan mengizinkan orang Israel kembali ke negara asalnya. Dan di Babel atau Persia dan kemanapun orang Israel pergi, mereka mendirikan sinagoga, dan itulah sebabnya pada masa Yesus dan Rasul Paulus terdapat sinagoga di dimanapun mereka pergi. Karena pada masa itu orang Israel yang telah kehilangan Bait Allah, mereka ingin beribadah di suatu tempat, sehingga di setiap daerah atau kota mereka mulai membangun sinagoga. Jadi sekali lagi, mulai persiapan yang Tuhan izinkan untuk dilakukan oleh umatnya untuk tujuan penginjilan di masa depan. Dan kemudian datanglah Artaxerxes dari Persia. Dan Artasasta dari Persia, Artasasta ini cukup kuat.
dan dia adalah cucu buyutnya si Koresh. Dan dia memerintah dari tahun 464 sampai 423 sebelum Masehi, dan dia ingin memerangi orang-orang Yunani atas Mesir. Dan Mesir selalu ada perebutan kekuasaan antara Mesir dan Babel dan Persia, dan kemudian dari Yunani dan Romawi. Jadi Mesir adalah negeri yang bagus dan negeri yang ingin ditaklukkan oleh semua orang. Jadi dia ingin memerangi orang-orang Yunani atau Mesir dan memulai kampanye militernya. Jadi saya coba menggambarnya di sini. Babel dan Persia berada di sini, dan kemudian Mesir di sini, dan ini adalah bangsa Israel. Jadi ini adalah Israel. Untuk mencapai mereka, Israel ini adalah lokasi dan tempat yang sangat strategis. Jadi apa yang ingin Artasasta lakukan untuk membangun tembok kota di sini, dia ingin membangun tembok di sini sehingga dapat menjadi semacam perlindungan dan penyangga jika Mesir ingin menyerang kembali dan mengambil alih Persia. Jadi Israel adalah lokasi yang strategis. Jadi itu adalah lokasi yang penting dalam memenuhi misi ini, karena itu adalah negara terdekat di mana dia bisa mengatur tentara dan digunakan untuk negara penyangga. Jadi dia membiarkan orang-orang hidup, orang-orang Yahudi membangun kembali kota tersebut. Jadi dia sebenarnya mengizinkan tembok kita, yaitu mengapa dia membiarkan Nehemia dan Ezra kembali dan membangun tembok kota. Kelihatannya ia bersikap baik, tetapi ia memiliki agendanya sendiri. Kadang-kadang Tuhan mengizinkan mereka untuk berpikir bahwa mereka menggunakan umat Tuhan, tetapi sebenarnya Tuhanlah yang sebenarnya sedang menggunakan mereka. Jadi itulah rencana penebusan dan soteriologi Allah yang luar biasa, sehingga pada masa ini adalah masa kedatangan kembali yang kedua. Jadi 537 sebelum Masehi adalah kedatangan kembali yang pertama. Jadi 555 sebelum Masehi adalah kedatangan kembali yang kedua di bawah kerajaan Artasasta. Dan apa yang dihasilkan dari ini semua? Orang-orang kembali, orang yang dari Israel Utara dan orang-orang dari Yehuda Selatan, mereka sekarang terisolasi, dan ini berarti mereka sekarang tidak memiliki impor atau masukan barang-barang dari negara-negara asing. Jadi sekarang mereka tahu ini dan mereka mau bertobat, dan mereka menyesali kesalahan yang telah mereka lakukan sebelumnya, dan ini menyebabkan mereka menjadi dikirim sebagai tawanan sampai kehilangan bait suci, dan itu karena mereka menerima dan membiarkan dewa-dewa dan berhala-berhala asing serta pengaruhnya masuk dan mempengaruhi orang-orang Yehuda, dan akhirnya mereka menyembah berhala-berhala itu sehingga mereka memutuskan, oke, ketika kita kembali, kita harus tetap suci. Kita tidak boleh mengulangi kesalahan kita. Jadi kita harus tetap terpisah dari negara-negara lain sehingga mereka mengasihkan diri mereka seperti itu. Dan dengan kasih karunia Tuhan, orang Yahudi bertumbuh dalam kemakmuran. Dan selama masa ini, orang Yahudi mengasingkan diri mereka dari budaya, dan mereka mengasingkan diri mereka dari budaya bangsa-bangsa lain, dan mereka mulai fokus pada firman Tuhan. Ingatlah, selama masa pembuangan, mereka kehilangan gulungan-gulungan firman Tuhan kan, mereka kehilangan bait suci, dan jadi kali ini mereka mengatakan bahwa
kita perlu memelihara firman Tuhan. Maka mereka memiliki ahli-ahli Taurat, dan mereka memiliki orang-orang yang mengajar yang sangat konservatif pada masa itu karena pengasingan ini. Jadi mereka menjadi sangat konservatif dalam hal agamawi, dan mereka berfokus pada hukum Taurat, dan para pengajar dan para pemelihara hukum ini disebut dengan Hasidim, yang kemudian disebut sebagai orang Farisi pada masa Yesus. Jadi orang Farisi muncul pada masa ini, dan ahli-ahli Taurat masuk untuk pertama kalinya pada masa ini karena mereka perlu memproduksi Alkitab secara massal kan. Dan mereka perlu memastikan bahwa Alkitab dan naskah-naskahnya disalin tanpa kesalahan. Jadi mereka memiliki berbagai aturan aturan yang sangat ketat dalam menyalin dan mereproduksi naskah-naskah Alkitab. Jadi contohnya, kalau ada nama Yahweh muncul, maka juru tulis harus pergi mandi sebelum menuliskannya, dan dia harus mandi dulu baru dia dapat menuliskan nama itu. Jadi jika Yahweh muncul berkali-kali, mereka harus mandi berulang kali dalam satu halaman. Dan jika mereka melakukan kesalahan, mereka harus membuang semuanya dan harus memulai dari awal. Tapi aturan ini lama-lama dilanggar sedikit demi sedikit, dan pada tahun dan coba kita lihat perpecahan Samaria ini. Perpecahan Samaria ini kemudian kita akan melanjutkan sisanya, itu zaman Yunani dan Romawi pada khotbah berikutnya ya. Jadi sekarang kita lihat perpecahan Samaria. Perpecahan ini semakin memuncak dan menjadi lebih buruk pada masa ini, ketika orang-orang Yehuda dibawa sebagai tawanan ke Babel. Ada beberapa orang yang melarikan diri ke Samaria karena dekatnya, dan mereka menikahi wanita-wanita bukan Yahudi di sana. Jadi anak-anak mereka bercampur dengan darah Yahudi dan darah bukan Yahudi, dan generasi-generasi setelahnya disebut sebagai orang Samaria. Dan orang-orang Yahudi sangat marah karena mereka mengkhianati bangsa itu, mengkhianati Tuhan, mengkhianati bangsanya, dan melarikan diri ke Samaria. Dan oleh karena itu, ketika mereka kembali, mereka bahkan orang-orang Yahudi bahkan tidak menganggap mereka sebagai saudara, sebagai manusia. Mereka menganggap mereka lebih rendah daripada bangsa-bangsa lain, karena mereka adalah campuran Yahudi dan Samaria. Jadi mereka membenci mereka, dan kebencian mereka tidak ada habisnya. Jadi Samaria terletak di antara Galilea dan Yudea, dan karena ini Laut Tengah atau Laut Galilea, ini adalah yang saya gambar Galilea, dan ini adalah Samaria, dan ini adalah Yerusalem. Dan daerah ini, Samaria di sini, dan masa kerajaan-kerajaan yang terpecah belah adalah kerajaan utara, dan Samaria terletak di antara Galilea dan Yudea. Jadi ketika orang-orang Yahudi diasingkan, beberapa orang Yahudi menikahi wanita-wanita Samaria. Dan bagi orang Yahudi, pernikahan campur dengan orang non-Yahudi adalah hal yang menjijikan. Namun, Samaria yang terdiri dari keturunan keluarga-keluarga yang nikah campur ini mengambil kepercayaan Yahudi dan membangun bait suci untuk diri mereka sendiri. Dan kita lihat di dalam Yohanes 4, ketika perempuan Samaria datang kepada Yesus dan bertanya kepadanya, di manakah kami harus beribadah? Dia berbicara tentang Bukit Gerizim yang berada di Samaria dan Syechem. Dan ada sebuah bait suci di sana. Jadi maka dia tanya, apakah kita harus menyembah di sana atau di bait suci yang ada di Yerusalem? Jadi yang mana? Di mana? Jadi sejak saat itu merupakan Jadi saat itu merupakan penghinaan bagi orang Yahudi untuk berbicara dengan orang Samaria. Sebaliknya, orang Samaria juga ikut membenci orang Yahudi karena orang Yahudi menuduh orang-orang yang menikah dengan orang Samaria sebagai orang-orang kaya yang berkuasa, dan
bukan diasingkan, tapi yang hidup dengan nyaman, dengan bantuan musuh, dan eee, jadi mereka anggap orang-orang yang ikut yang nikah campur di Samaria ini sebagai orang yang nyaman, sedangkan mereka sedang menderita dalam pengasingan gitu. Jadi kebencian mereka sangat besar. Dan orang-orang Samaria yang mengganggu, orang Samaria lah yang mengganggu, menggunakan kekerasan untuk mengganggu mereka mengganggu pembangunan kembali Bait Allah. Bait suci Zerubabel selama 16 tahun diganggu oleh orang Samaria. Dan kita akan membahas tentang pemerintahan Yunani dan pemerintahan Romawi, dan kita akan melihat dinasti Hasmonean sebagai topik utama pada pertemuan berikutnya. Oke? Jadi sampai di sini, mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang terkasih, kami berterima kasih banyak karena Engkau telah memberikan waktu kepada kami untuk merenungkan sejarah, sebuah sejarah yang sangat penting yang terjadi sebelum kedatangan Yesus Kristus. Dan bahkan di tengah-tengah kekacauan, pergumulan, dan kesulitan, Allah, Engkau telah mempersiapkan agar kehendak-Mu digenapi, dan Engkau telah mempersiapkan untuk melindungi dan memelihara umat-Mu. Bapa, kami hidup di masa-masa seperti itu. Masa-masa kebingungan, kekacauan, peperangan, penyakit, dan kesulitan. Tetapi Bapa, kami percaya bahwa Engkau masih bekerja untuk melindungi kami, memelihara kami, menyelamatkan kami, dan kami percaya bahwa pada waktu kedatangan-Mu kembali sudah dekat dan akan sangat segera. Jadi tolonglah kami untuk siap ya Bapa, tolonglah kami untuk waspada dan berjaga-jaga. Tolong kami untuk memahami pola karya-Mu dalam sejarah penebusan. Terima kasih banyak atas kasih karunia-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.